Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIM PPG dalam jabatan 2024-2025. Perkenalkan, saya Edi Suprianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Informatika Universitas Negeri Semarang. Saya mengajar di SMK Era Pembangunan, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini saya melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Pada kesempatan hari ini, tanggal 3 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan. Pada mapel perencanaan dan pengalamatan jaringan. Berikut video yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Hati sehat ya? Biar agak semangat nih belajarnya. Kira-kira udah siap mengikuti pelajaran? Sebelum mulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa supaya kita diberikan kemudahan, diberikan ridho yang kuasa ya, supaya pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan 14 pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, Bapak absen dulu. Hari ini yang nggak masuk siapa aja? Dua anak yang sakit ya? Oke. Supaya kita nggak jenuh, sebelum mulai pembelajaran kita sedikit ice breaking. Ya, ikutin. Satu jari kiri, berikutnya tujuan materi. Tujuan materi untuk hari ini silakan hanya mengulang materi yang sebelumnya ya. Yang pertama, kalian mampu memahami CDR dan FLSM, selanjutnya menganalisis CDR, kemudian memahami konsep subnetting. Nah, hari ini kita akan belajar memahami konsep subnetting supaya kalian lebih paham bagaimana membagi jaringan ke jaringan yang lebih kecil. Next. Nah, ini untuk alamat IP versi 4. Biasa yang kita kenal sering disebut dengan alamat IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan. Versi IP yang menggunakan protokol IP versi 4 panjang total 32 bit ya, 32 bit total. Berarti ada 4 oktet ya, 32 bit 4 oktet. Selanjutnya, secara teoritis dapat mengalamat hingga 4 miliar host komputer atau lebih, tepatnya 4.294.967.196 ya.
host di seluruh dunia. Kemudian jumlah host tersebut didapatkan dari 256. Jadi broadcast itu batasnya 256 ya. Jadi ingat-ingat broadcast. Di mana nilai hitung dari 0 sehingga nilai host yang dapat ditampung adalah 256 kali 256 kali 256 kali 256. Nah, totalnya 4 miliar tadi ya. Bila host seluruh dunia melebihi kuota tersebut, maka dibuatlah IP versi 6. Kalau melebihi untuk versi IPv4. Oke, kita ambil contoh untuk IPv versi 4. Ini. Jadi kalian harus tahu pengertian dari subnetting sendiri. Subnetting adalah teknik memecah suatu jaringan besar menjadi jaringan lebih kecil dengan cara mengorbankan bit host ID pada subnet mas untuk dijadikan network ID. Sebenarnya mudah ya, akal-akalanya bisa kalian ikuti. Kita agak lebih cepat aja ya. Kita langsung ke pokok permasalahan nih. Nah ini untuk perhitungan dari subnet, kemudian mencari host. Ketiga, blok subnet. Yang keempat, membuat tabel. Nah ini mesti dipahami, biar kalian bisa mengerjakan untuk subnet. Selanjutnya kalian perhatikan, ini ada prefix 27. Nah ini 27 yang ditandain warna merah, ini nilainya hostnya ya. Nih, didapat dari ini. Udah ya, cuy ya. Didapat dari ini. Selanjutnya, nilai 1 ini urutan dari ini. Ya, 3 ini. Nih, dari 1. Untuk subnet masnya. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, bagaimana mencari jumlah host? Untuk jumlah host didapat dari 2 pangkat X, artinya nilainya 1 kali 3 itu. Nih, nilai X ya, ingat-ingat kalau nilai X pasti nilai 1 yang dihitung. Ini pada oktet yang keempat. Oktet yang keempat, baris yang terakhir. Nah ini kita hitung masuk ke rumus 2 pangkat X3 karena nilainya 224, makanya 2 kali 2 kali 2 kali sama dengan 8. Ini ya hasilnya ya. Jadi menghitung nilai 1 untuk nilainya 8 host. Paham tadi ya? Kata nilai 1 nilai X 8 host. Ini untuk jumlah subnet. Kemudian yang kedua, jumlah host. Nah ini jumlah host diambil dari 2 pangkat Y. Y itu nilainya 0. Boleh tadi itu tadi nilai X nya 3, nilai Y nya 5. Makanya balik nih kan. Di oktet terakhir sama. Selanjutnya masuk ke rumus 2 pangkat Y sama dengan 5. Jadi 2 kali 2 kali 2 ketemunya 32. Y 2 pangkat 5 32. Nah 32 ini diambil 2. Yang satu buat IP, yang satu buat broadcast ya. Paling ujung, broadcast paling ujung ya. Ya, dikarenakan diambil 2 untuk network address dan broadcast, betul kan? Udah paham ya? Makanya nanti Bapak kasih latihannya untuk kelompok, boleh dibuat kelompok nanti. Ini selanjutnya menghitung blok subnet. Nih blok subnet. Sesuai dengan perhitungan blok subnetnya yang terakhir nilainya 256 dikurangi nilai X3. X3 ya. 224 sama dengan 32, sama persis dengan hitungan yang tadi. Sehingga sesuai dengan perhitungan nomor 2 host akan ada 30 ditambah dengan network address dan broadcast. Makanya jadi ketemu 32, sama aja kurang baliknya ya. Dikurangi 2, 32 kurangi 2. Selanjutnya masuk ke perhitungan setiap blok berikutnya dengan ditambah lagi dengan 32. Jadi ini 32 tambah 32 64, kemudian 64 tambah 32 sama dengan 96 tambah 32 sama dengan 128
dan seterusnya nyampe 224 nilai terakhir. Atau bisa dihitung juga 32 kali 2, 64, 32 kali 3, kelipatan terus ya. Hitungannya sama, mau pakai ini mau pakai ini sama. Nah setelah blok subnet bisa dihitung, kemudian jumlah harus bisa dihitung, yang tadi, yang pertama, kita bisa membuat tabelnya yang terakhir dari hitungan hasil, yaitu yang valid blok subnetnya 32, 64, 96, 128, 160, 192, kemudian 224. Sama ya hasilnya. Tinggal kalian buat ini. Nah, dari tabel ini kira-kira udah paham penjelasannya yang singkat? Paham ya? Paham ya? Iya, paham ya? Ini stylenya dari 1.0. Kan? Dan hitungannya tadi hasil lagi tuh, 32, makanya dia suka sampai di 31. Nanti kurangi 2. Depan sama belakang ya. Network address sama broadcast, nah, kuncinya itu. Berarti IP yang bisa digunakan hostringnya ini untuk 8 item sesuai dengan tadi yang pertama, hitungan yang pertama, jumlah subnetnya jadi 8. Ini ya. Ini namanya kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Nanti nanti kelompok. Ini soalnya boleh dikerjakan kalau nggak kebagian. Ini udah di situ. Ya di situ. Ujungnya sana, orang dibagi. Gimana? Ujungnya sana dibagi. Itu sana soalnya itu soalnya. Yang di belakang. Apa Palde? Gimana? 1, 2, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk menghitung subnetting ya. Coba kalau subnetting semuanya bisa semua. Nah, kalau yang jelas bisa kalian tanyakan langsung. Terus apa lagi? Ayo coba siapa yang nulis? Sekali lagi perhatikan, supaya kalian ngerti nih. Ini kan nilainya 8. Ya, lama dong. Ini namanya network ID. Kemudian yang ini tambah 3, ketemunya jadi dan hitung sampah. Pantesan tadi nggak fokus. Pokoknya yang nampung 30 host, yang nampung 60 host, kan gitu ya tanya. Tapi caranya tadi mencari jumlah subnet dulu, mencari jumlah host dulu, mencari box subnet dulu. Jadi perhatikan. Gimana urutannya subnet masif ya? Bernilai 24. Iya. 24 dari nilai ini. Ya, 32, 64, 18. Iya. Udah ya. Silakan dikerjakan. Ini dari kalian ini ya. Yang mengukur fokusnya. Ada yang atau nomor? Ayo.
kan? Supaya gampang kalau kalian fokus ke contohnya. Nih coba perhatikan. Perhatikan untuk yang nomor 1. Nomor 1 itu yang instruktur. Instruktur ada 30. Ruang 1 ada 60. Ruang 2 ada 60. Ruang 3 ada 60. Ini untuk ID-nya 192 168 20 0 dan 24. Kira-kira 224 masih satu kelas kan? Boleh pakai 224. Kenapa 127 kan? Sama kan? Nah, ketemunya 224 kan? Betul kan? Jadi pakai 24 boleh, pakai 27 boleh ya? Kan masih satu kelas. Yang penting ketemunya ke cover untuk 30. Terus 30 nih. Pertama kalian hitung aja. Ini 127. Sorry 127. 27 sama dengan 255. Itu nggak jelas tuh. 4. Ini yang ini 27. Ini bisa 27. Udah. Kemudian salah tuh. Nih. Nah, hitungnya berapa nih? 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3 0, 0, 0, 0. Ini sebentar ini paham? Ini bisa paham? Sudah. Berarti X-nya berapa X-nya? Ketiga ya? Terus Y-nya 5. Itu kita langsung. Pertama pasti ngitung X dulu. Nah, jumlah host itu 2. Maka berapa 5? Nanti 2 pangkat X pangkat 3 atau 2 pangkat 3 sama aja. Pasti lebih banyak kan ya kali ya. Sama dengan berapa? Hitungnya 30. Sama dengan 32 tambah 2. Sama dengan 30. Terus kira-kira bisa mencukupi nggak? Cukup ya? Nah itu namanya dengan berikutnya. Ya. Bisa mencukupi untuk 30 host. Ini untuk subnet. Nah, kenapa kan? Kemudian yang kedua lagi, itu jumlahnya 60 host. Untuk 1, 2, 3 itu hitungannya sama karena 60 host ya. Cara hitungnya gimana cara hitungnya? Ini dimulai dari yang tinggi dulu, hitungan grafiknya. Kan berapa kan tinggi kan? Tinggi. Tapi itunya jauh lebih, pokoknya lebih kecil. Terserah mau pakai yang mana dulu kan? Dibacakan aja, dibacakan. Untuk subnet. Subnet ya, untuk subnet ya. Subnetnya ini.
Cuma satu subnetting berapa? Tentang ini ya. 62 host, oke. Yang kedua, berapa host? 126, oke. Terus yang ketiga? 30 host. Itu yang jadi yang pertama ya kan. Ruang satu. Kemudian ruang kedua 126. Ruang ketiga 190. Benar nggak? 190. Yang keempat ruang kedua 122. Atas 22. Mas Jos, hitungannya ada sedikit salah. Udah. Ya, masih diperbaiki ya. Oke. Teman kalian udah mewakili dari jawaban. Untuk kelompok 3 ya. Berikan aplaus buat teman kalian. Jangan ngumpulin. Kelompok 2 ya. Nah, ini yang lain. Oke, itu sebagai contoh. Tinggal kalian kumpulin yang sudah. Bikin lagi ya? Ya, kumpulin yang sudah. Silahkan dikumpulkan yang udah ke bawah, kumpulin. Yang makan udah, kumpulin. Terus terus yang lain. Nanti yang udah selesai silakan dikumpulin di media apa. Dikembalikan seperti semula padunya. Kalian perlu pahami soal-soal untuk subnetting supaya nanti kalian bisa mengerjakan untuk ini semester. Karena ini kenapa Bapak sampaikan ini karena bidang kalian ya. Jadi berulang kali supaya kalian tuh paham untuk subnetting. Karena penting nanti di lapangan. Ini salah satunya ya untuk subnetting. Dari pembelajaran tadi yang sudah kalian kerjakan di KKPD, selanjutnya kalian bisa melihat kesimpulannya ada di sini. Kesimpulan dari subnetting adalah teknik untuk memecah jaringan menjadi beberapa jaringan yang berkecil. Dan benar ya seperti itu ya bagiannya tadi kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, subnetting dapat membantu administrator jaringan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan keamanan dan memastikan kinerja jaringan yang lebih optimal. Jadi jaringan kalau kalian susun rapi sesuai dengan pembagiannya, subnya ya, ini akan lebih optimal. Maksudnya keamanannya juga ya. Makanya penting, atur itu penting ya. Makanya kalau kalian buka internet, itu sebenarnya mau Kompas, situs Kompas atau yang lain itu biasanya asal muasalnya dari IP. Ya, coba kalau nggak dibuatkan IP atau DNS, Dynamic Name System, dari IP menjadi situs Kompas, betul nggak? Kalau nggak dibuat itu nanti akan bertabrakan. Kita buka Kompas atau buka situs yang lain ya. Nah itu loh. Itu salah satunya untuk fungsi dari DNS ya, Dynamic Name System. Nah kemudian yang ketiga, subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas apapun. Yang penting dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan ya. Saya tanya itu jumlahnya 30, kira-kira saya mau bikin subnet yang jumlahnya bisa menampung 30. Walaupun bisa menampung 34, nggak masalah. Tapi kalau kalian butuhnya 30, ternyata hitungannya jumlahnya harusnya 60, sebenarnya nggak masalah ya. Cuma boros
Betul nggak? Pasti harus ada yang 60 unit kos, 60 unit komputer. Apakah saya? Itu salah satunya ya. Lebih efisien. Kemudian Subnetting menjalankan cara lebih fleksibel untuk menentukan bagaimana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Nah ini jumlahnya 32 bit, udah tahu lah ya, 32 bit sub IP. Kemudian yang kita Subnetting membuat jaringan lebih efisien. Salah satunya itu tadi tuh efisien. Tapi kita buat Subnetting jaringan yang lebih kecil, ternyata kita kelebihan bikinnya. Nggak masalah, asal kelebihannya jangan terlalu banyak. Masa kita 30 kita bikin 60 kan mungkin ya. Kalau 64, 63, nggak masalah. Itu namanya bagian kan. Kemudian yang keenam, Subnetting dapat memakan waktu ketika menjalani prosesnya. Ini memang karena agak repot ya. Tapi sebenarnya kalau kita udah kebiasaan gitu, kita akan lebih rapi membuat Subnetting. Jadi bisa dikelompokkan. IP sekian, oh pasangannya berapa komputer, ini sekian, gitu ya. Ini dikelompokkan. Karena yang contoh tadi itu kan ada pertama hitam pembagiannya. Makanya hitungan yang pertama itu yang menentukan jumlah pembagiannya ya. Yang pertama itu tadi 8 host, itu kan hitungan pertama ya. Itu yang menentukan titik awal start IP dibuat. Ya kan ada pertanyaan dari kesimpulan ini? Apa ini nggak tahu? Misi. Ini jawaban yang benar. Nanti yang udah selesai silakan taruh di meja bapak, dikumpulkan ya, udah selesai. Tuh. Lagi dong. Nah, kita udah belajar mengenai Subnetting. Konsep Subnetting kalian udah paham? Dan sudah tahu apa itu Subnetting, bahkan kita sudah mencoba menghitung Subnetting ya. Kalian juga udah bisa menghitung bagaimana mencari jumlah subnet, mau menghitung jumlah host, mau menghitung drop subnet yang tadi contohnya ya. Kemudian kalian sudah mampu membuat tabel untuk mencari jumlah subnet. Untuk pertemuan berikutnya belajar untuk CIR. Kalian pahami ya, CIR dan FLSM ya. Itu ada dua materi yang mesti kalian pelajari. Kumpulkan, yang mudah dikumpulkan. Ya, pengumpulannya sudah selesai, Bapak nilai, Bapak koreksi. Kumpulkan Bapak udah dikembalikan? Iya Pak. Nah ya, ini Raka. Wah, ini jawabannya. Kemudian jawaban untuk Nina juga 100. Ya ini 100 semua nih. Siapa nih? Fajar ya? Arif. Ya ini 100 juga nih, 100. Ya 100. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan apa yang sudah dikerjakan kalian di LKPD? Sudah ada semua ya? Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini, Bapak akhiri. Jika ada salah-salah kata, mohon dikiranya dimaafkan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti jam ya?